Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Biasanya kan bapaknya Mirna ini Edi Solihin semua dia kenal, sampai KPK pun orangnya dia kenal, ya seluruh instansi penting juga dia banyak kenal. Kok tiba-tiba sang profesor yang membela mati-matian ini tidak dia kenal? Kasihan sekali sang profesor ini. Aduh, udah berjuang mati-matian malah bapaknya Mirna katanya tidak kenal. Pak Otto itu tidak menghancurkan hukum atau tidak membuat cerah. Dia hanya supaya keadilan sang Jessica bisa ditegakkan. Dan di akhir Pak Edi Solihin juga menyatakan dia tidak berasa bahwa dia itu senang, dia berasa menang. Padahal waktu di wawancara Netflix perasaanku beda sekali ya. Yes, I win. Kok sekarang jadi bertolak belakang ya? Lucu juga ya. Aku rasa Bapak Edi ini sekarang lagi ketar-ketir nih. Karena perisainya udah satu-satu udah kena ya. Ada yang udah kena tersangka jadi KPK. Ini berikutnya, who is the next? Ini Bapak Edi ini udah minta maaf terus ini ya. Ini udah kelihatan something. Otto Hasibuan tanggapi permintaan maaf ayah Mirna Salihin. Sebenarnya bisa saja saya laporkan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kuasa hukum Jessica Wongso yakni Otto Hasibuan buka suara terkait permintaan maaf ayah Mirna Salihin yakni Edi Darmawan. Sebelumnya, Edi Darmawan memberikan permintaan maafnya kepada Otto Hasibuan di hadapan awak media. Edi Darmawan menyebut bahwa dirinya seringkali membicarakan hal yang buruk tentang Otto Hasibuan. Saya minta maaf kepada Pak Otto Hasibuan. Ternyata beliau orang baik, meskipun saya selalu membicarakan hal tidak baik tentang beliau. Namun ia menanggapinya dengan tenang, ucap Edi Darmawan. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya pengacara itu memberikan tanggapan terkait permintaan maaf tersebut. Otto Hasibuan menyebut bahwa dirinya memahami sebabnya dan telah memaafkan perilaku Edi Darmawan. Jika dengan memfitnah saya, dia merasa terhibur setelah kematian putrinya, maka saya ikhlas untuk difitnah karena saya mengerti dia sedih kehilangan putrinya, ucap Otto Hasibuan. Otto Hasibuan juga menyebut bahwa dirinya paham mengenai pandangan Edi Darmawan sebagai orang awam, meskipun bisa saja ia membawanya ke jalur hukum. Pak Edi sebagai orang awam, maka saya maklum. Walaupun jika dilaporkan secara hukum maka bisa saja, lanjut Otto Hasibuan. Diketahui Otto Hasibuan merupakan kuasa hukum dari Jessica Wongso yang saat ini menjadi terdakwa atas kasus kematian Mirna Salihin. Hingga kini Otto Hasibuan masih terus memperjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso. Otto Hasibuan kini telah didampingi oleh ribuan pengacara yang siap membuka kembali kasus kopi sianida ini. Otto Hasibuan bongkar kondisi keluarga Jessica Wongso, bukan orang susah. Baru-baru ini, Otto Hasibuan berbicara mengenai fakta soal keluarga dari Jessica Wongso. Klien Otto Hasibuan tersebut menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Ia divonis hukuman 20 tahun penjara dan kini baru menjalani selama 7 tahun. Mertua Jessica Mila itu mengatakan bahwa keluarga dari Jessica Wongso bukan orang kaya raya, tapi masih berkecukupan. Otto bahkan menyebut bahwa keluarga Jessica mau dirinya menjadi pengacara Jessica, tapi tidak sanggup untuk membayar dirinya. Jadi, sebenarnya Jessica itu bukan orang kaya, tapi bukan orang susah. Tapi kata-kata dari pengacara itu kepada saya, dibisikin kepada saya. Mereka bilang katanya keluarga Jessica itu mau bayar, tapi nggak kuat dengan tarif saya, kata Otto di YouTube Renal Kasali. Karena hal tersebut, Otto Hasibuan merasa tersentuh dan tidak tega untuk memasang tarif. Ia juga mempertanyakan bakti dirinya sebagai seorang pengacara apabila tetap memaksakan keluarga Jessica Wongso tetap membayar sesuai tarifnya. Pikiran saya begini,
Pertama, ini kasus akan panjang. Ini orang udah susah, anaknya ditahan. Kalau sampai saya minta uangnya ini, aduh baktiku di mana? Sudah anaknya ditahan, uangnya terbatas. Biayanya ini besar, tegasnya. Ketika itu Otto Hasibuan paham betul bahwa biaya yang harus dikeluarkan keluarga Jessica Wongso tidak sedikit. Karena perjalanan kasus yang berlarut-larut. Karena panjang perkaranya dan kemudian buat saya, kalau dia terbukti berbohong kepada saya gampang buat mundur. Toh saya nggak terima uangnya juga, ungkapnya lagi. Oleh sebab itu, Otto Hasibuan memilih untuk melakukan pro bono dalam menangani kasus tersebut. Pro bono sendiri merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk penyedia layanan pengacara gratis bagi seseorang. Jadi saya bilang ke tim saya, kita ambil pro bono. Memang di kantor kita itu, meskipun saya tidak membuat LBH, banyak kasus yang pro bono kita tangani. Bukan hanya Jessica, kalau kasusnya besar, kita minta bayaran yang besar, jelasnya. Otto Hasibuan mengatakan bahwa dia selalu menganjurkan pro bono ketika ada pengangkatan advokat yang baru. Hal ini menjadi salah satu yang penting sebagai seorang pengacara di Indonesia. Itu selalu kita anjurkan setiap pengangkatan advokat baru. Saya selalu ingatkan itu. Tidak harus membuka LBH gitu. Saya selalu mengatakan adalah nature seorang advokat itu pro bono, pungkasnya. Pablo Benua ancam Deddy Corbuzier, dinilai bohong soal sel tikus Jessica Wongso. Deddy Corbuzier diancam akan diseret ke jalur hukum atas dugaan perkataan bohong mengenai penempatan Jessica Wongso di sel tikus. Hal ini diungkapkan Pablo Benua yang mengecam keras ucapan Deddy Corbuzier, mantan mentalis, mengenai Jessica Wongso, terdakwa kasus kematian Mirna Salihin. Ucapan-ucapan tersebut gua kategorikan sebagai ucapan yang menyesatkan masyarakat. Ucap Pablo Benua mengenai ucapan Deddy Corbuzier pada tayangan akun cumi-cumi di YouTube pada Selasa, 14 November 2023. Pablo Benua yang tergabung dalam gerakan para lawyer mencari keadilan untuk Jessica sangat geram dengan pernyataan Deddy Corbuzier, bahkan mengancam akan melaporkan tindakan Deddy Corbuzier. Akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Karena menurut gua apa yang diucapkan Deddy Corbuzier cukup fatal, ucap Pablo Benua. Suami Ray Utami ini mengatakan bahwa ada 2 tindakan pelaporan yang dapat dilakukan untuk menyikapi pernyataan Deddy Corbuzier. Bisa kita laporkan secara pidana atau kita laporkan secara etik di institusi TNI, ujar Pablo Benua. Selain dianggap melakukan kebohongan publik, Pablo Benua juga menganggap Deddy Corbuzier sudah mencoreng pangkatnya sebagai letkol titular pada institusi TNI. Bahkan Pablo Benua meminta agar pangkat yang disematkan Kementerian Pertahanan kepada Deddy Corbuzier dicabut. Masa dibiarkan? Maka saya menyarankan kepada Kemenhan agar dicabut kepangkatan tersebut, ucapnya.